Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Azami Takia, mahasiswa Universitas Taskia, jurusan Program Studi Akuntansi Syariah angkatan 23. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit terkait materi perkuliahan saya di mata kuliah Applied Data Analytics atau penerapan data analytics di pertemuan kedua, di mana kita membahas atau mempelajari tentang data import dan familiarization. Oke. Data import atau familiarization adalah sebuah tahapan awal yang berfokus pada bagaimana cara kita memindahkan data dari source, bisa jadi website ataupun yang lainnya, kemudian membiasakan diri dengan hal tersebut, yang mana ini adalah fondasi atau hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kita benar-benar menganalisis suatu data. Dalam sesi perkuliahan kedua dengan dosen yang mengajar, yaitu Bapak Reza, beliau menyebutkan atau menggunakan sebuah istilah yang bernama mise en place atau bisa dibahasakan dengan menyiapkan bahan dengan baik sebelum memasak, yang dimana jika kita aplikasikan dalam hal pengsistematisan data, maka sebelum kita memulai mengolah suatu data, ada perlunya kita mempersiapkan data itu dengan baik agar tidak terjadi kesalahan dalam proses analisis. Pada kesempatan tersebut juga kami diinformasikan atau diajarkan bahwa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam tepatnya Quran surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kalian mengikuti sesuatu yang tidak kalian ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua akan diminta pertanggungjawabannya. Dari ayat tersebut dapat menyimpulkan bahwa pentingnya bagi kita, khususnya para data analisis ini, kita perlu mengetahui atau memastikan segala sesuatu itu dengan sebenar-benarnya, karena setiap perbuatan, setiap tindakan yang kita lakukan ini akan diminta pertanggungjawabannya. Dalam Applied Data Analytics atau terapan analisis data, terdapat workflow atau tahapan-tahapan yang harus dilalui. Kurang lebih sekitar ada 6, yaitu yang pertama pengambilan data source yang bisa berasal dari website, aplikasi, maupun yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu melakukan import atau pemindahan data yang sebelumnya kita download dari website ataupun sumber yang lain, kemudian kita pindahkan ke aplikasi atau tools yang akan kita gunakan. Kemudian yang ketiga ada inspect atau pemeriksaan data supaya tidak terjadi data-data yang error ataupun data yang hilang gitu. Kemudian yang keempat yaitu cleaning atau membersihkan data yang sudah tadi kita periksa. Yang kelima ada transform data, yaitu perubahan atau transformasi data agar sesuai dengan analisis yang ingin kita lakukan. Kemudian yang terakhir yaitu proses analyzing atau proses analisis itu sendiri. Pada kesempatan kali ini kita akan berfokus pada poin kedua dan yang ketiga, yaitu proses import data dan juga inspeksi atau pemeriksaan data. Dalam terapan analisis data, format umum yang digunakan ada kurang lebih 4. Yang pertama ada CSV, ada XLSX atau Excel, kemudian yang ketiga ada JSON, kemudian yang keempat ada SQL. Untuk perbandingannya sendiri, untuk CSV lebih umum karena ringan dan universal, akan tetapi memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa atau sulit digunakan untuk memuat data-data yang kompleks. Adapun Excel
Secara umum, Excel ini mudah dibaca dibandingkan CSV tadi, akan tetapi secara file dia lebih berat ukurannya. Kemudian untuk JSON itu lebih cocok atau sering digunakan untuk API, tetapi secara file dia lebih rumit. Kemudian yang terakhir ada SQL, yang mana SQL ini lebih sering atau lebih umum digunakan dalam basis data. Adapun dalam penerapan data analisis ini, tools atau alat yang sering digunakan itu ada 3, yaitu yang pertama ada Google Colab, yang pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus kepadanya, yaitu Google Colab. Yang kedua ada Jupyter, dan yang ketiga ada aplikasi RapidMiner. Nah, dalam kesempatan kali ini kami diminta oleh dosen, yaitu Pak Reza, untuk melakukan semacam uji coba praktik dalam melakukan import data maupun cleaning atau inspeksi data, di mana kita mencoba menggunakan website Google Colab, dan yang kita lakukan mulai dari menggunakan basic function seperti Panda Street CSV untuk mengimport data, kemudian menggunakan sandi-sandi atau kode yang digunakan dalam Python seperti df header ataupun df info dan lain sebagainya untuk melihat apa sih poin yang muncul dari data yang kita pakai, ataupun juga untuk mengetahui struktur data seperti apa saja tipe dalam data tersebut, jumlah kolom yang ada, dan lain sebagainya. Dan dalam kesempatan perkuliahan kali juga kami diminta untuk melihat atau mendapatkan initial insight atau ya informasi atau pandangan yang kita perlukan, yang merupakan hasil dari kode atau perintah menggunakan kode describe yang digunakan di Google Colab. Dan kita diminta untuk mencari berapa sih rata-rata harga produk yang dijual, kemudian item apa atau barang apa sih yang paling laku atau paling banyak terjual, kemudian yang ketiga apakah ada missing value dalam data yang kita olah. Kemudian sebelum di akhir sesi, beliau dosen kami juga menjelaskan atau menyebutkan tentang perlunya atau adanya etika dan lisensi data, dengan cara kita sebagai para analis data harus memastikan sumber data yang digunakan itu legal dan aman untuk digunakan. Kemudian hindari melakukan pembagian data pribadi seperti NIK, email, nomor HP, dan lain sebagainya. Kemudian di akhir ketika kita ingin berbagi data yang kita gunakan, ada baiknya untuk mencantumkan sumber supaya jelas dan tidak menjadi kebingungan dari orang yang akan menggunakan data yang kita bagikan. Untuk kesimpulannya, pada kesempatan kali ini adalah analisis data terapan adalah sebuah keterampilan yang penting, termasuk juga untuk para akuntan modern. Proses analisis data memerlukan ketelitian dan profesionalitas, yaitu ITKON. Dalam landasan Islam ditegaskan juga bahwa pengambilan keputusan harus berdasarkan ilmu dan amanah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.